Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini yang dimana kita masih dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa melanjutkan aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya syukur yang tidak hanya dengan lisan saja. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa maksud dari bersyukur tidak cukup hanya dengan lisan saja? Perlu kita ketahui bahwasanya rangkaian syukur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Yang berarti ketika kita menerima nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan kita tetap melantunkan lafaz alhamdulillah. Dan ketika kita mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan kita selalu mengucapkan innalillah. Yang kedua, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yang berarti kita syukur dengan hati kita, dengan ridho, ikhlasnya hati, tetap bahagia menerima nikmat maupun ujian Allah, dan selalu ingat siapa yang memberikan kenikmatan dan ujian tersebut. Yang ketiga, asyukru bil fi'li, syukur dengan perbuatan. Yang berarti dengan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelonggaran waktu, kesempatan waktu, kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panjang umur, kesempatan umur, dan lain sebagainya. Maka senantiasa kita gunakan untuk ibadah, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu sedekah, maupun menuntut ilmu dan lain sebagainya. Ketiga rangkaian dari syukur tersebut hendaknya kita lakukan secara bersamaan. Jadi di awal saya katakan syukur itu tidak cukup dengan lisan. Karena apa? Ketika lisan kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, kalimat syukur, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara hati dan perbuatan kita tidak menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada hakikatnya syukur itu kurang tepat. Jadi cukup syukur itu hanya di lisan saja, tapi hati dan perbuatan kita tidak mencerminkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak dikatakan syukur kita itu dalam kondisi sesungguhnya syukur. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
untuk melanjutkan dan mewujudkan rasa syukur tersebut. Marilah kita senantiasa kita lanjutkan muzakarah ilmu kita, yang malam hari ini pengajian kita masih dalam tema yang sama seperti malam-malam yang lain, yaitu tentang fahala atau fadilah atau keutamaan orang yang melaksanakan sholat malam, baik itu sholat tahajud, baik itu sholat tarawih. Akan tetapi pada penjelasan kali ini itu terkhusus pada orang-orang yang melakukan sholat tarawih. Yang di kesempatan kali ini kita membahas apa fadilah orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-10 sampai malam ke-15. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Merujuk pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti malam-malam yang lalu, kita lanjutkan pada sabda Nabi tentang sholat tarawih malam ke-11. Wa fil lailatil hadiyata asyarata yakhruju minad dunya kayaumi wulida min batni ummihi. Jadi pada malam ke-11 Ramadan, bagi orang yang melakukan sholat tarawih akan mendapatkan keistimewaan, yaitu keluar atau meninggal dunia tanpa membawa dosa, laksana ia baru keluar dari rahim seorang ibu. Kemudian wa fil lailatis saniyata asyarata jaa yaumal qiyamata wa wajhu kal qumari lailatil badri. Pada malam ke-12 Ramadan, bagi orang yang melakukan sholat tarawih akan mendapatkan keistimewaan di mana kelak datang pada hari kiamat wajahnya laksana bersinarnya bulan purnama. Jadi kelak di yaumul qiyamah, golongan orang-orang yang melakukan sholat tarawih pada malam ke-12 itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dia datang di hari kiamat wajahnya bersinar terang bagaikan bulan purnama. Kemudian wa fil lailatis salisata asyarata jaa yaumal qiyamati aminan min kulli su'in. Pada malam ke-13 Ramadan, bagi orang yang melakukan sholat tarawih akan mendapatkan keistimewaan kelak datang pada hari kiamat menjadi orang yang selamat dari setiap keburukan, alias datang pada hari kiamat tanpa sedikit pun keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keburukan itu sangatlah akan membuat kita malu kelak di yaumul qiyamah. Keburukan-keburukan kita, amaliyah-amaliyah buruk kita di dunia, apabila sampai nanti kita bawa ke akhirat, maka kita akan menjadi orang yang bisa celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan fadilah, keutamaan yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah berikan pada hamba Allah yang senantiasa melakukan sholat tarawih pada malam ke-13 ini, dia akan datang kelak di yaumul qiyamah menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa sedikit pun dari keburukan. Kira-kira ini termasuk bagian yang kita harapkan atau tidak? Mari kita angan-angan. Jika memang ini hal yang kita butuhkan, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tanpa membawa keburukan, marilah kita senantiasa menghidupkan
malam-malam Ramadan, khususnya pada malam ke-13 ini dengan melaksanakan sholat tarawih. Kemudian wa fil lailatir rabi'ata asyarata ja'al malaikatu yashhaduna lahu annahu qad shallat tarawiha fala yuhasabuhu Allahu yaumal qiyamati. Pada malam ke-14 Ramadan, bagi orang yang melakukan sholat tarawih akan mendapatkan keistimewaan kelak. Para malaikat akan datang padanya dan memberi kesaksian bahwa sesungguhnya ia adalah orang yang benar-benar melaksanakan sholat tarawih. Maka karena sholat tarawihnya dan kesaksian para malaikat, Allah tidak menghitung amalnya kelak di hari kiamat. Ini sangat juga kita butuhkan. Ketika kita butuh, kita dilaporkan oleh para malaikat bahwasanya kita umat yang senantiasa melaksanakan sholat tarawih, maka kita laksanakanlah dengan rasa senang, rasa ikhlas sholat tarawih pada malam ke-14. Wa fil lailatil khamisata asyarata tusalli alaihil malaikatu wa hamalatul arsy wal kursi. Pada malam ke-15 Ramadan, orang yang melakukan sholat tarawih ia mendapatkan keistimewaan, didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh para malaikat penanggung arsy dan juga penanggung kursi. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit ini perlu sangat kita angan-angan bahwasanya sholat tarawih itu ternyata sangat penting bagi kita. Meskipun sholat tarawih itu sebuah amaliyah sunnah di bulan Ramadan. Jadi beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hadirnya bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh ampunan dan penuh rahmat. Maka kita gunakan kesempatan ini sebaik mungkin sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan panjang umur, mengingat sudah banyak saudara-saudara kita yang mungkin lebih didahulukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menemui bulan Ramadan pada tahun ini. Dan kita jangan terlalu senang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita panjang umur bisa bertemu dengan bulan Ramadan kali ini, karena mungkin kita masih bagian dari hamba-hamba yang masih banyak salah dan dosa, sehingga Allah memberi kesempatan untuk bertaubat. Titik ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.